Oke, sekarang kita langsung mau coba jalan. Kita nyalain. Untuk mesin ini, karena dia mesin 3 silinder, jadi masih ada sedikit getaran khas 3 silinder. Tapi jangan disamain ya sama getaran 3 silinder EcoBoost. Ini masih terasa getarannya. Meskipun menurut Mitsubishi tidak ada yang mereka lakukan apapun di bagian mesinnya, tapi gue merasa dia memiliki suara yang lebih halus dibandingkan versi sebelumnya. Mungkin ada perubahan ya di engine mountingnya. Kita jalan aja, kita masuk ke D. Sebagaimana sebuah city car pada umumnya, dia memiliki bobot setir ini yang sangat ringan. Ini berkat pemakaian electronic power steering pada Mitsubishi Mirage. Tapi ada kekurangannya ya. Karena setirnya sangat ringan, jadi dia saat berkendara dia cenderung feedbacknya kurang, kayak no feel gitu kalau berkendara. Jadi mungkin sebagai enthusiast driver gue kurang menyukai setir seperti ini. Tapi kalau lo ada seorang yang ingin mobil tuh dikendarinya gampang-gampang aja ya, teknologinya teknologi yang paling cocok. Dan kita baru rasakan tadi, kita udah lewat posisi tidur ya, dia memiliki suspensi dengan peredaman yang tergolong nyaman. Kita lihat sekali lagi nih, kita mulai posisi tidur nih ya. Tidak ada guncangan yang begitu mengganggu. Serius, ini termasuk salah satu yang ternyaman di kelasnya. Tapi gara-gara suspensinya nyaman, dia memiliki pengendalian yang sorry to say tidak begitu bagus. Karena kalau misalnya kita seperti ini ya, lu bakal merasa kalau bodinya tuh goyang kanan kirinya itu goyangnya sangat gede alias memiliki body roll yang tinggi. Jadi kalau misalnya lu pakai mobil ini buat ngebut, gue saranin jangan, karena mostly city car emang nggak dirancang buat ngebut kan. Karena namanya aja city car, buat penggunaan dalam kota aja. Catatan penting lain buat Mitsubishi adalah peredaman, terutama di bagian kolongnya. Dia memiliki, kayaknya ini peredaman di bagian kolongnya dia pakai bahan yang tidak begitu berkualitas ya, karena suara dari kolong mobil itu sangat masuk, terutama kalau kita berkendara di atas kecepatan 60 km per jam. Bahkan suara mesinnya aja itu ketutupan sama suara dari kolongnya, terutama kalau lu ngebut. Mungkin untuk versi berikutnya bisa lah ya diperhatikan lagi bagian peredamannya, terutama di bagian kolong, karena itu cukup penting buat kenyamanan penumpang. Dan lagi, gue tahu mayoritas city car di Indonesia tidak punya auto door lock, terutama kalau misalnya habis laju ya. Jadi lagi jalan kita harus pencet sendiri. Tapi gak enaknya di Mitsubishi Mirage dia tuh nggak ada pencetan di bagian sininya. Pencetan buat itu ya, kunci pintu. Jadi harus dari sini. Sedikit kurang nyaman, tapi bukan sesuatu masalah yang begitu mengganggu lah. Terus Auto Red Max gimana sama mesinnya Mirage? Ya untuk yang kita tes ini dia memiliki mesin 1200 cc 3 silinder dengan tenaga maksimal 77,5 PS dan torsi maksimal 10,5 kgm. Ya mungkin lu bertanya, kok tenaganya cuma segitu? Emangnya cukup? Perlu lu ingat kalau mobil ini bobotnya hanya 865 kg. Sebenarnya sangat enteng, tapi mungkin dibandingkan dengan let's say Suzuki Celerio, dia ini masih sedikit lebih berat, karena kalau gua nggak salah Suzuki Celerio itu 850 kg. Ya wajar sih, mesinnya aja lebih kecil. Jadi pendapat para engineer Mitsubishi adalah oke, 77,5 PS kayak cukup loh buat bobot sekecil ini. Dan kenyataannya memang begitu, karena setiap kali kita bejek gas kapanpun kita mau, kita nggak akan pernah merasakan mobil ini underpower. Jadi mau di putaran bawah mau di putaran atas, tenaganya selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Tapi kembali lagi gue ingatkan, ini adalah sebuah city car, tidak untuk dipakai kebut-kebutan, untuk pemakaian santai di dalam kota aja. Berikutnya Mitsubishi Mirage ini menggunakan transmisi CVT, yang kalau di Mitsubishi disebutnya Inflex CVT something, ya nanti lu bisa baca sendiri. Dia menggunakan transmisi CVT dengan berbagai alasan. Karena pertama, CVT biasanya lebih halus, lebih irit bensin, dan konstruksinya lebih ringan daripada transmisi otomatis biasa. Dan untuk transmisi CVT Mitsubishi ini, gue rasa dia memiliki desain yang sangat bagus, karena
CVT ini tidak terlalu mengebiri tenaga mesin, sehingga kita masih mendapatkan tenaga yang optimal dari mesin ke rodanya. Jadi kalau misalnya lo bejek sedikit, mungkin tenaganya tidak begitu meledak-ledak, tapi wajar karena CVT sangat cocok untuk digunakan di sebuah city car karena dia halus dan cenderung hemat bensin. Terus soal radius putarnya, dia memiliki radius putar 4,4 meter, dimana itu adalah radius putar terkecil di kelasnya. Jadi mobil ini sangat mudah untuk dipakai bermanuver, khususnya dipakai untuk parkir. Itu sangat memudahkan dengan radius putar yang hanya segitu. Jadi sekarang ini kesimpulannya, Mitsubishi Mirage adalah sebuah city car yang didesain dengan sangat bagus karena dia punya ukuran yang compact, pengendaliannya juga gampang, dia hemat bensin dan fiturnya juga lumayan lengkap. Tapi tetap saja kita tidak bisa bilang kalau mobil ini fun to drive, tenaganya besar dan handlingnya juga tidak begitu baik. Karena kalau misalnya pengen beli yang kayak gitu, belilah hatchback yang lebih gede. Jadi mobil ini adalah mobil yang cocok buat mungkin buat cewek, buat kalau misalnya pengen beli buat istri, buat pacar, simpenan, mantan, ya gitu mungkin mobil ini cocok. Oke, itu aja dari review Autored Max. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe buat yang belum. Jangan lupa share di media sosial jika kamu suka. Jangan lupa berikan saran dan kritikmu di bawah sini dan makan dulu ya. Sekarang Mirage itu jadi city car murni yang sama sekali duit dong mau bayar soto. Oke.